Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fahmi Muhammad Alfikri. Di sini gue bikin video karena apa? Karena dari tadi gue tuh kepikiran gitu ya. Gimana caranya gue sukses? Ya ini malam-malam ya, jam 12 malam. Dan dari tadi tuh gue ya merancang bisnis atau ya pokoknya kepikiran tentang bagaimana caranya biar gue bisa kaya. Dan ini dari dulu gue belum kaya-kaya ya. Jadi gue akan bikin motivasi di video ini, di channel ini ya. Biar apa tujuannya ya, biar bisa memotivasi diri gue, terus bisa juga mungkin mau motivasi diri kalian juga yang nonton ya. Terus tujuan lainnya ya buat pengingat gitu kan, pengingat kalau gue tuh udah bangun bisnis ini nih, gue harus terus grow up di bisnis ini, jangan sampai kendor gitu. Jadi ya mungkin di sini nanti akan ada beberapa video tentang motivasi, terus bisnis yang akan gue kerjakan, yang lagi dikerjakan atau yang akan gue kerjakan, nanti gue dokumentasi di sini ya. Nah, kenapa gue berpikir kayak gitu ya, pengen punya bisnis terus overthinking kayak gitu ya. Karena apa? Karena gue punya ini nih, apa ini, otak. Jadi sebenarnya semua orang kan punya otak ya. Nah, otak ini tuh benar-benar hebat banget loh. Kenapa hebat banget? Lu bisa bikin lab gitu, laboratorium di sini. Nggak usah kita harus bikin merancang apalah itulah gitu ya, tapi kita bisa pikirin aja di sini nih. Ini betapa hebatnya ini otak. Kalian juga punya otak. Kalian bisa pikirin apa yang akan kalian kerjakan. Kalian tuh jangan malas-malasan dikit-dikit scroll TikTok, scroll IG, Reels atau apalah gitu ya. Kasihan otak kalian kalau nggak dipakai ya. Nah, jadi gue mikirnya tuh di sini tuh otak tuh lab tidak terbatas gitu. Misalnya gue bisa ngebangun kalau apa ya, bahasa ininya mungkin ngehayal ya. Nah, ngehayal bikin gedung, bikin apalah gitu, bikin usaha peternakan apalah. Nah, bisa diolah di sini. Udah diolah di sini, nanti kita bisa kerjakan di sini pakai tangan kita ya. Tapi harus punya modal. Modal tuh ya bukan cuma duit aja sih. Modal tuh yang penting tuh otak sebenarnya. Kalau duit sebenarnya bisa dicari ya. Jadi misalnya nih, kalau kalian tuh punya otak kalian tuh lancar bikin bisnis peternakan misalnya, anggaplah sapi peternakannya, tapi kalian nggak punya uang. Coba pikir, apa yang akan kalian kerjakan? Minjem uang? No. Minjem uang itu sebenarnya harus dihindari, apalagi dari banknya, karena ya bank tuh riba intinya. Nanti ada bunga yang rumit lah. Tapi intinya riba. Orang Islam nggak boleh tuh nyentuh riba, apalagi kredit motor, mobil, apalah, rumah, KPR, bla bla bla. Kalau lunas pun itu nggak bakal jadi berkah loh. Jadi kalau kalian belum mampu untuk membeli barang itu, usahakan jangan menyentuh riba kredit. Kalau kalian belum mampu, ya udah beli yang mampu aja dulu gitu. Misalnya nih gue pengen motor ZX nih kan, sampai sekarang belum kebeli gue ZX. Tapi kemarin uangnya tuh cuma cukup buat beli Yamaha R15. Ya udah beli itu aja gitu, nggak usah kita jadiin DP terus sisanya kredit aja, nggak usah kayak gitu, ngapain. Nah, balik lagi ke bisnis peternakan ya yang barusan, contohnya sapi ya. Nah, sapi kalau kalian nggak punya modal, tapi kalau kalian punya ini gampang, beneran gampang. Tapi ininya harus benar-benar jalan, dan kalian harus pede, jangan takut. Jadi gini nih, kalau kalian mau bisnis itu ya,
kalian bikin proposal yang sangat bagus, menarik, dan menarik minat gitu para investor ya. Jadi kalian bikin proposal ya, sebelum bikin proposal mungkin bikin template atau brosur poster kayak gitu ya. Investasi di sini investasi di gua akan mendapatkan untung 1 kali lipat misalnya, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, setelah, bukan 1 kali lipat sih, kalau lebih tepatnya ya, misalnya tuh ya umpamanya beli sapi misalnya 10 juta gitu kan, beli sapi yang ya udah lumayan gede atau yang remaja lah ya, 10 juta, beli sapi 10 juta di poster atau template atau proposalnya ya, nanti lu bilang misalnya beli sapi 10 juta, nanti keuntungannya tuh dalam 1 tahun akan dijual 20 juta. Nah, dalam 20 juta itu kalian akan mendapatkan kan untung 10 juta ya. Nah, 10 jutanya itu misalnya tuh akan dibagi nih keuntungannya tuh bagi pengurus ya lu, atau ya lu yang bikin proposalnya. 10 juta dibagi itu sama yang pemilik modal, misalnya ya 50-50 atau 40-60 ya. Tapi kalau ya pengen lebih cepet laku ya 40 buat kita sebagai pemilik usaha dan 60 bagi pemilik modal. Mereka akan tergiur ya. Jadi misalnya, atau anggaplah biar gampangnya 50-50 untuk kita, 50 untuk pemilik modal, untuk investor. Jadi dalam 1 tahun itu keuntungannya 5 juta dengan modal 10 juta tanpa melakukan apapun, tanpa biaya tambahan apapun, bilang gitu ke investornya. Itu dikemas secara menarik, secara mendetail ya, dan ya agar menarik minat investor gitu. Nah, setelah ada investor kan kita punya tuh uang kan, tanpa kita mengeluarkan uang, tapi kita hanya mengeluarkan isi otak kita, kayak gitu. Jadi bisnis itu bukan semua tentang uang, tapi bisnis itu semua tentang otak. Jadi benar-benar pakai tuh otak, bukan overthinking hal-hal yang gak jelas gitu. Apalagi di usia-usia ya remaja ke dewasa kayak gue sekarang gitu kan, janganlah gitu. Kalau nggak bisa mikirin hal-hal yang nggak perlu tuh buang dulu lah. Kita harus mikir tentang masa depan, terus bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara kita biar cepat kaya. Gua bener-bener ini sih apa ya, overthinking gua harus bener-bener kaya gitu. Tapi caranya tuh lumayan susah juga. Gua ya ketambah lagi, entahlah, gua barusan pas lagi di sini overthinking gitu kan, buka HP terus nonton videonya Timothy gitu kan, Timothy Ronald. Dia bilang 2025 tuh akan terjadi hal yang mengejutkan, terus kalian tuh nggak boleh santai-santai. Dan gue makin overthinking, apa yang akan terjadi 5 tahun lagi ya, 4,5 tahun lagi, apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi makanya gue bikin video ini biar gue termotivasi sama diri gue sendiri gitu. Terus yang sekarang gue lakukan, gue belum mulai lagi untuk sapi gitu. Tapi yang sekarang gue sedang lakuin itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama tuh gue itu sedang kerja di salah satu instansi rumah sakit, tapi gajinya jauh dari kata besar. Gajinya tuh hanya sebesar ya, oke kita sebutin aja ya, soalnya ini kan buat dokumentasi juga. Gua
dokumentasi gua buat kedepannya juga gitu kan, takutnya gua lupa dulu tuh gua gajinya berapa gitu. Jadi sekarang tuh ya gaji gua tuh hanya 2,5 juta, 2,5 juta lah. Nah, dari 2,5 juta itu yang diterima tiap bulan itu gua selalu investasiin gitu. Nah, kalian juga yang punya gaji, investasiin tuh uang kalian, bukan cuma didiemin. Nah, bentar ya, nanti gua akan bahas bisnis gua yang sekarang ya, tapi gua mau keluarin dulu isi otak gua tentang uang, tentang gaji ya. Jadi kalian ya yang punya gaji terus kalian tabung, buat apa anjir? Buat apa kalian simpan uang kalian? Itu nggak ada gunanya menurut gua, kecuali lu punya tujuan. Nih, misalnya kayak gua ya, gajinya 2,5 misalnya. Bulan ini 2,5, terus mau ditabung sampai 4 bulan, jadi dapat 10 kan. Nah, dari 10 juta itu tujuan gua tuh mau bikin bisnis. Nah, atau misalnya mau apa ya? Kalau usia gua nggak, belum kepikiran sih buat nikah ya. Atau misalnya buat kurban gitu ya. Buat naik haji misalnya, boleh tuh nabung. Tapi untuk misalnya nabung buat liburan, nabung buat apa ya? Jangan nabung buat hal-hal yang nggak perlu. Jadi nabung tuh kalau benar-benar kalian udah punya plan, punya tujuan buat uang itu, baru kalian nabung. Kalau kalian belum punya tujuan, mending investasiin gitu ya. Investasi bisa berbagai jenis, mulai dari emas, mulai dari saham, dari obligasi, pasar uang, kripto, atau bisnis. Bisnis juga ada yang autopilot atau kita sendiri yang ngejalaninnya gitu. Kalau autopilot biasanya bisnis yang berbasis waralaba. Waralaba tuh apa sih? Sejenis apa sih yang disebutnya tuh, bukan makron tapi apa ya, gue lupa bahasa yang sekarang tuh tentang waralaba apa. Tapi intinya waralaba itu usaha milik orang lain yang kita kerjasama gitu dengan kita gitu. Jadi semisal apa ya, es teh gitu, contoh simpelnya ya, kalian beli gerobaknya, beli alat-alat, beli bahan-bahan dari pemilik es teh, misalnya es teh apa ya, es teh Bajigur misalnya ya, sorry kalau ada merek itu. Nah, si kita sebagai owner, sebagai yang kerjasama dengan es teh Bajigur itu membeli semua peralatan, semua bahan-bahan dari mereka, dan kita menjualnya di gimana kita gitu. Mau kita ngejualnya di dekat rumah kita boleh, mau kita ngejualnya di dekat sekolah atau dekat apa boleh gitu, terserah gitu. Tapi ada beberapa bisnis waralaba yang lokasinya itu harus benar-benar strategis gitu, nggak boleh asal-asalan. Terus biasanya untuk urusan lokasi itu direncanain juga sama pemilik usahanya gitu. Misal Indomaret, Alfamart gitu ya. Ada beberapa perhitungan tentang lokasinya dulu gitu. Nanti ada apa? Tim mereka yang survei tentang lokasi, tentang bentuk bangunan gitu ya. Nah, kayak gitu. Terus jadi intinya, bentar. Barusan tuh jadi kita beli dari mereka. Nah, terus kita yang usaha menjalankannya, kita yang jualannya gitu maksudnya, atau bisa kita nyuruh orang lain biar jadi autopilot juga. Nah, kalau yang benar-benar autopilot itu sih sebenarnya apa gitu kan, apa Indomaret atau bisnis yang lainnya lah yang besar-besar kayak Starbucks juga itu kan, waralaba juga kan. Nah,
namanya tuh franchise ya. Takutnya kalian nggak tahu istilah waralaba ya, namanya itu franchise. Nah kayak gitu. Nah nanti si keuntungannya kita biasanya dibagi persenan, kadang ada bonus juga, atau kadang kalau bisnis-bisnis yang kecil kayak ST kayak gitu, mereka hanya jual bahan-bahannya aja gitu, kita yang jual harga jualnya gimana kita, dan keuntungannya pure buat kita gitu. Kita ke mereka cuma numpang, bukan numpang, numpang beli bahan-bahan terus merek mereka. Jadi ya enaknya tuh kita nggak usah branding lagi gitu, kita tinggal jualan. Kadang juga si pemasaran, si promosinya mereka sediain gitu, si pemilik usaha yang franchise-nya kayak gitu. Jadi intinya mending investasi ya buat kalian, apalagi kalian yang benar-benar usianya tuh kayak gua gitu ya. Jadi apa ya, kayak gua tuh, kalian tuh gimana ya, ya intinya masih sama orang tua, terus udah kerja. Nah itu paling mematikan sebenarnya menurut gue ya, pikiran gue itu benar-benar paling mematikan. Asal kehidupan orang tua kalian tuh cukup gitu, tanpa kalian harus tanpa harus kalian beri gitu lah. Kenapa kayak gitu coba? Karena kalian tuh benar-benar bisa berekspresi tentang otak kalian, karena kalian bisa benar-benar berani tentang kalian mau usaha ini, usaha itu, investasi ini, investasi itu. Kalian benar-benar harus berani, kalian benar-benar bisa berani. Kenapa? Karena jika kalian jika kalian bangkrut pun, jika kalian nggak sukses menjalankannya pun, seenggaknya hidup kalian nggak akan nyusahin orang lain, nggak akan nyusahin anak istri kalian karena kalian belum nikah. Jadi itu keuntungannya. Kalian makan pun mungkin masih bisa minta orang tua kalau kalian benar-benar lagi nggak punya uang. Ini kayak gue sekarang, wow, gue tuh makan di sini tuh kan ya seadanya aja gitu. Jadi gue tuh kan di rumah di sini ya punya, bukan gue tapi orang tua gue punya swalayan, dan gue tuh hidupnya di situ aja gitu. Jadi gue kan kerja tuh lumayan jauh sama rumah, jadi otomatis gue ngekos ya. Nah di kosan tuh gue makan cuma dari apa yang gue bawa dari toko swalayan bokap gue, kayak misalnya telur, beras, mie, saus, kecap, bumbu-bumbu, udah dari sana aja. Jarang banget gue makan ayam beli gitu kan, jarang di kosan gue tuh. Sebenarnya kalau gue pengen ya gue tinggal beli, tapi gue tuh sayang sama uangnya gitu. Daripada beli ini, mending kita kumpulin selama sebulan buat investasi ini gitu, buat bangun bisnis ini. Itu cara pikir gue gitu. Bahkan teman-teman kerja gue gitu ya, gue kan tiap hari tuh kerja tuh bekal gitu, bekal makan. Padahal teman-teman kerja gue tuh bukan jarang, hanya beberapa orang aja gitu yang bekal makan. Tapi mayoritasnya menurut gue enggak, mereka beli gitu, beli nasi, beli jajan, mereka beli. Kalau gue enggak, gue tuh kalau harus beli pun paling beli minuman kopi 4.000. Tapi itu pun jarang, karena gue kadang bawa dari swalayan, dari bokap, terus gue seduh di tempat kerja. Udah, ini paling yang bikin gue boros tuh ini. Selebihnya mirip gue edit asli gitu ya. Jadi kita usahakan uang tuh harus berputar, benar-benar harus berputar, jangan diemin gitu. Kalau didiemin itu bakalan tergerus inflasi.
Atau kan kalau inflasi nggak kelihatan ya. Nah, yang kelihatannya itu apa coba? Yang kelihatan, yang benar-benar kelihatan bunga. Kalau kalian simpen uang di bank itu lama-lama akan habis juga. Jadi kacau kalau kalian nyimpen uang tuh, nggak akan kerasa. Terus sepengalaman gue gitu ya, kalau gue nyimpen uang, terus misalnya gue dalam 1 tahun tuh ada target beli apa gitu ya, beli apa untuk usaha apa misalnya, kadang ada kebutuhan mendadak, terus tiba-tiba dengan mudahnya uang itu gue beliin gitu. Dulu tuh gue kayak gitu, kayak misalnya gue di kosan butuh lemari, jadi gue beli lemari, padahal sebenarnya kan bisa pakai dus. Baju-baju cuma aja di dus gratis kan, nggak usah beli lemari. Hidup tuh harus kayak gitu, harus apa ya, kalau bahasa Sunda tuh harus merih. Oke, mungkin kalau nanti kurang jelas tentang yang barusan gue omongin ya, gue nanti bikin video berikutnya aja. Tapi kembali lagi ke topik yang tadi ya, gue bakalan jelasin bisnis gue yang sekarang, yang dulu, dan yang akan datang. Nah, bisnis gue sekarang tuh, atau penghasilan gue sekarang tuh ya, nah intinya apa yang gue lakuin sekarang tuh, yang pertama itu kerja di salah satu instansi ya, sesuai dengan gelar gue itu digaji cuma 2,5 kan. Nah, si gaji itu selalu gue investasiin hampir semuanya ya. Jadi kata orang kan harus 80%, harus 60%, harus 50%. Bacot. Gue hampir semuanya investasiin. Paling disisain cuma berapa ya? Disisain paling cuma ya 200-300 lah selama sebulan buat bensin. Dan buat ini nih paling yang mahal. Gitu ya. Nah, investasinya kemana? Jadi yang pertama itu gua ada lagi mengusahakan membangun bisnis ayam petelur. Jadi di rumah gua ada ayam petelur ya. Tapi cuma baru berapa ya? Paling banyak lah ya. Paling banyak tuh sekitar 25 ekor. Paling sekitar 25 ekoran lah. Nah, itu bisnis gue ya, ayam petelur. Tapi ya masih sedikit lah gitu kan. Terus ada lagi bisnis barbershop. Nah, si barbershopnya itu belum terlalu ramai gitu ya, dan waktunya tuh benar-benar fleksibel kan. Si rekan gue itu sekarang tuh namanya Asep ya. Nah, Asep tuh karena belum terlalu banyak pelanggan, jadi gue suruh untuk ngurus juga ayam petelur gue kayak gitu. Tapi gue bedain sih antara penghasilan dia di barbershop sama di ayam petelur ya, biar sama-sama enak lah. Nah, tapi ya keduanya belum benar-benar menghasilkan sih gitu. Kayak apa ya, kayak barbershop penghasilannya yang diterima sama guanya gitu ya, gua puterin lagi di situ gitu ya, kayak bikin promosi nih kayak gini kayak gini, gua bikin ide voucher nih. Ini kan pakai uang bikin voucher tuh. Bikin voucher tuh kan minimalnya ada berapa pieces gitu kan. Jadi ini pakai modal lagi. Terus di dalamnya itu setiap kali cukur gua kasih satu ini gitu. Ini nanti dibagi 2. Terus dikasih 1. Nah, nanti bisa ditukar sama apa? Oh ini. Sama pomade atau cukur gratis kayak gitu. Nah, gua tuh setiap ada penghasilan dari barbershop ya gua beliin pomade, atau gua bayar si Asep tuh tentang voucher ini yang cukur gratis ini, jadi gua bayar ke si Asepnya gitu. Jadi gua mengusahakan
rekan gua jangan sampai rugi. Kalau rugi pun ya harus ada di gua gitu, tentang apa yang gua lakuin. Terus ya di barbershop gua tuh belum terlalu komplit gitu, belum terlalu komplit tentang peralatannya. Jadi nanti kedepannya mungkin kalau ada uang lagi akan beli lagi gitu. Jadi gue juga lagi mengusahakan beli clipper atau apa alat cukurnya tuh yang bermerek, jadi ya sekitar 1-2 jutaan kayak gitu. Tapi belum, karena gue lagi memfoskan beberapa penghasilan dari barbershop ke barang-barang yang lebih pentingnya dulu. Nah, kalau untuk di ayam petelur kan baru 25 ekor, terus baru jalannya sekitar sebulanan lah. Gua beli tuh umur ayamnya tuh sekitar 19 sampai 20 minggu ya. Itu harganya tuh sekitar 100 ribuan kalau di rata-ratainnya. Karena ada yang 80, ada yang 110, ada yang 100 ya. Jadi anggap aja 100 ribuan ratanya ya. Anggap aja, kan tadi paling banyak 25 ya. Anggap aja sekarang 20 ya. Modal beli ayamnya tuh kan udah 2 juta nih. Belum lagi tentang kandang. Terus pengeluaran terbesarnya tuh sebenarnya di pakan. Dan untuk pakan perharinya pun sama telur yang keluar dari ayamnya, karena masih emang belum semuanya nelur. Jadi si telur yang keluar sama pakan per hari yang gua keluarin itu belum apa ya, belum seimbang, masih jauh di bawah gitu keluar telur. Jadi dalam 20 ekor tuh, karena ayam kebutuhan pakannya tuh 120 gram per hari, jadi kali 20 berarti 2 kilo 4 on ya per hari itu. 2 kilo 4 on per hari, tapi dan 20 kilo 24, anggap aja 25 gram 2 kilo setengah anggap aja kebutuhan pakan perharinya ya, karena ya lebih dari itu, kata gue juga lebih dari 20 lah, tapi anggap aja 20, dan anggap aja pengeluaran pakannya 2 kilo setengah per hari, pagi dan siang cara makannya itu gue. Nah, per kilonya tuh sekitar 8.000 ya per kilonya tuh si harga pakannya tuh. Jadi sehari harus ngeluarin 8 kali 2 16 tambah setengah 16 tambah 4 20 ribu sehari. 20 ribu sehari tuh ngeluarin uang buat pakan. Tapi yang gua dapat dari telurnya cuma sekitar baru per harinya tuh paling baru 5 lah, antara 4, 5, 6 gitu per hari tuh. Jadi belum ya, masih jauh lah, masih jauh dari pengeluaran pakannya. Belum ngebalikin modal kandang, belum ngebalikin modal ayam. Ini perharinya paling 5 telur, kalau dijual satuan mungkin 2.000 ya. 2.000 kali 5 cuma 10.000. Sementara pengeluaran pakan 20.000. Kita per hari masih nombok 10.000. Tapi nggak apa-apa, karena itu namanya bisnis, permulaan bisnis ya. Namanya juga masih merintis. Kayak gitu. Terus bisnis yang lain paling apa ya? Gue di sosial media di TikTok gue bikin affiliate namanya Alfikri. Nah, gue masarin produk apa aja gitu. Padahal kan sebenarnya harus satu tema kalau mau ngepromosiin produk, tapi gue belum bisa nih, karena barang-barang yang gue promosiin itu kan barang-barang yang ada di hidup gue gitu ya. Terus yang ada di hidup gue itu kan bermacam-macam, nggak satu tema gitu. Jadi ya sebisa mungkin gue videoin aja lah semuanya gitu. Dan ya ngasilin itu paling 50.000 gitu, tanpa promosi, tanpa iklan maksudnya. Jadi mungkin kedepannya bakalan iklan biar naikin grafik penjualannya. Terus ada satu lagi bisnis yang gue jalanin tuh di domba.
Kalau domba tuh, nah balik lagi yang tadi, kalau punya gaji jangan ditabung tapi diinvestasiin. Nah, karena gua belum belum apa ya, belum benar-benar bisa investasi yang benar dan baik dan benar gitu. Tapi gua terus maksudnya kan gua bentar gua ulangi kalimat gua yang barusannya. Jadi gua belum bisa investasi yang baik dan benar, tapi gua juga masih pengen nabung. Nah, gua nabungnya tuh lewat domba. Kenapa coba gua bilang nabung di domba? Karena domba tuh benar-benar kayak tabungan. Jadi gua hampir tiap bulan, kemarin itu sebelum ke ayam ya, kan sekarang uangnya dialokasiin ke ayam. Nah, bulan-bulan kemarin si gaji itu gua alokasiin ke domba. Misalnya tiap 2 bulan kekumpul 4 juta, gua beliin satu domba betina yang udah bunting, dan itu gua apa ya, kalau di sini tuh bahasanya tuh maro ya, seperti yang tadi gua bilang tentang sapi gitu. Tapi gua di situ sebagai pemilik modal. Tapi kan keuntungannya di domba tuh sebenarnya nggak besar. Nah, jadi gua bilangnya nabung. Karena misalnya untung setahun 1 juta nih, untung setahun 1 juta, 1 juta bagi 2 500 dalam setahun ya, menurut gua itu udah kepotong inflasi sih. Tapi ya makanya gue nyebutnya nabung di domba tuh. Tapi domba juga bisa jadi investasi asal kuantitinya banyak. Misalnya ya 10 ekor, 20 ekor, nah itu bisa jadi investasi. Tapi kan gue sekarang punya indukan baru cuma 4 domba betina, dan gue ya masih bilangnya nabung. Tapi kalau gua udah punya mungkin 10, itu baru bisa dibilang investasi. Kayak gitu. Nah, itu yang sedang gua jalanin ya. Terus kalau yang bisnis gua yang dulu itu banyak banget. Jadi gua tuh pernah bisnis baju awal Covid tuh, pas gua SMA. Pas gue SMA tuh penjualan baju tuh lumayan bagus sampai akhirnya gue menolak untuk kuliah. Ditawarin kuliah, kan mau kuliah kemana waktu SMA kelas 3 tuh, malas kuliah, ngapain kata gue kan udah punya bisnis, terus bisnisnya udah lumayan menghasilkan, ya udah mending kembangin bisnis ini gitu kan, kata gue tuh. Si modal buat kuliahnya tuh alokasiin ke bisnis baju gue. Jadi gue tuh dulu bisnis kaos gitu, kaos sablon, banyaknya tema sepeda, dan sablonnya gue sablon di orang lain, baju kaosnya beli di orang lain juga. Jadi gue cuma nge-branding, ngejualin, udah gitu doang, dan alhamdulillah dulu laku. Itu laku tuh sebelum Covid, dan setelah Covid penjualannya nol. Sampai sekarang ada berapa ya, sekitar sedus lah, ada sekodi 2 kodi adalah si kaosnya. Tapi ya sedikit udah agak rusak sih sablonnya tuh. Karena apa? Karena ya terlalu lama disimpan di tempat yang lembab kan, dilusin, terus diplastikin, terus emang dilipet kan banyak kaos tuh ya, dilipetan itunya tuh banyak yang retak, jadi udah nggak bisa dijual kayaknya. Jadi mungkin kalau video ini banyak yang nonton, gue bisa giveaway aja ke kalian si kaos itu. Terus nah sorry. Nah, tapi kalau gue giveaway juga, gue bakal pilih yang masih layak pakai gitu ya. Karena yang retak tuh cuma beberapa pieces doang. Nah, terus dulu juga gue pernah ngebangun usaha pertaniannya. Itu banyak banget, mulai dari cabai rawit, cabai yang lagi populer, cabai yang terpedas, banyak banget. Terus tomat, sawi, wortel, itu pernah dicoba di kebun gue gitu ya.
Itu kalau kebun dari SMA juga sebenarnya, tapi karena gua kerja jadi nggak keurusnya. Jadi dari SMA sampai kuliah masih keurus tuh kebun, tapi semenjak kuliah semenjak kerja. Terus ada lagi bebek sama entok. Jadi awalnya tuh gini ya, awalnya gua melihara entok 10 ekor, terus berhasil tuh, banyak yang nelor. Dalam 3 bulan tuh bisa udah populasinya tuh bisa bertambah 3 kali lipat dari 10 tuh. Jadi bisa lah 3 bulan jadi 50 ekor bisa dalam 10 ekor. Jadi gua tuh punya 9 betina, 1 jantan gitu, jantan. Nah, si betina itu kan ngeluarin telur per 3 bulan tuh bisa 12 ekor satu betina. Ya 3 bulan 50 ekor ya dikit lah. Nah, di situ gua berhasil ya. Berhasil. Tapi belum terlalu besar ya. Paling baru cuma 2 bulanan si anak-anaknya tumbuh. Gua tuh terbakar ambisi pengen ngebesarin usaha peternakan itu. Terus gua pengen kawin silang-silang kayak gitu kan, biar dapat jenis yang lebih unggul gitu niatnya. Jadi di situ gue beli bebek packing, tapi mulai dari yang DOC. Terus belinya tuh langsung sekitar 2 box tuh sekitar 200 ekor. Aduh, keinget lagi. Nah, di 200 ekor tuh ternyata nggak sampai sebulan semuanya udah habis. Terserang penyakit, virus, mungkin kuman. Terus ngerambat juga ke entok-entoknya karena emang disatuin dalam satu kebun gitu. Jadi si kebunnya itu sekitar berapa ya? Mungkin lebarnya sekitar 10-15 meter, kesininya 10 meteran lah. Panjang, anggap aja panjang 15 meter kali 10 meter, anggap aja kayak gitu ya. Nah, gue tuh kan benteng semuanya tuh, benteng yang benteng tembok kayak gini. Nah, itu kan ngeluarin duit sampai beberapa puluh juta. Karena orang tua gue juga dukung, soalnya dulu tuh emang bagus prospeknya. Karena ya dari 10 bebek jadi 50 bebek, atau bayangin ya. Dan ya karena ambisi jadi gue langsung terjun aja, langsung terbakar ambisi buat beli bebek packing. Tapi yang nggak sampai sebulan semuanya habis. Itu semuanya terekam jelas di YouTube channel gue yang satunya lagi, namanya Papor Farm. Ada beberapa video tentang kematian, tentang semuanya di kebun gue di YouTube Papor Farm. Terus usaha apa lagi? Lele pernah. Lele. Dan ribetnya minta ampun, setiap bulan sekali harus dipilih tuh mana yang gede mana yang kecil. Jadi buat melihara lele 100 ekor tuh kita harus punya 3 kolam. Bulan pertama 1 kolam, bulan kedua kita pilih tuh yang mana yang sedang, yang kecil, yang gede, mana dipilih. Terus 1 bulan kemudian gitu juga sama, jadi harus beberapa kolam kalau biar bagus. Tapi modalnya nggak cukup, jadi gua biarin aja di situ. Terus ternyata yang gede malah makan yang kecil. Terus di lele itu susah ininya, pakannya. Harga jual dan harga pakan tuh hampir sama. Jadi misal sampai panen butuh 2 kilo. Nah, bukan 2 kilo, misalnya butuh 20 kilo. 20 kilo tuh misalnya 200.000 pakan. Nah, si harga jual lelenya pun sama, 200.000-an. Makanya udahlah, nggak jadi di situ. Terus gue juga pernah bikin pembesaran arwana tuh, jadi gue beli
Arwana awalnya juga itu karena ambisi yang sangat terlalu besar ya. Jadi gua beli arwana kecil sekitar 10 cm di rumah, di ruang tengah. Ternyata bisa jadi gede. Sampai sekarang ada sih segede gini, tapi bukan yang gua beli waktu dulu gitu. Dan karena ambisi gua beli nih beberapa ekor. Ada yang baby silver Brazil, sama yang Irian, sama yang Irian Jaya gitu nih, sama yang red gold, bukan red gold, golden red arwana. Dan gua belinya segini-gini gini karena gua tahu cara perawatannya ya. Ternyata susah jualnya. Kalau gue jual ke apa, ke tukang ikan tuh murah, padahal pakannya juga kan pakai jangkrik, pakai katak, kadang pakai tikus juga, itu kan mahal. Bukan pakai pelet kalau arwana tuh. Itu bisnis dua yang dulu ya. Terus yang terakhir cacing juga ribet. Untungnya ya, kalau kalian punya limbah sebenarnya bisa sangat untung buat cacing, tapi ya ada beberapa kendala jadi cacing nggak jalan. Bentar, ini kan gua ngerekam pakai HP, 5% lagi baterainya, aman lah. Nah yang terakhir gua mau cerita tentang apa yang gua mau lakuin ke depannya ya. Nah kedepannya gue mau ngebesarin dulu bisnis ayam petelur sama domba aja dulu. Jadi intinya mau ngelanjutin yang sekarang ya, tapi dalam skala yang besar. Jadi mungkin nanti setiap 2 bulan sekali gue pastiin uang gue buat domba. Terus buat ayam petelur gue bakalan bikin ininya dulu, bikin sistemnya dulu biar terintegrasi semuanya. Jadi gue lagi mikirin gimana caranya biar hemat di pakan tapi tetap memenuhi kebutuhan asupan harian ayam tersebut. Jadi rencananya kandang ayam petelur itu kan biasanya gini ya bentuknya tuh. Kalau dua nih kayak gini nih bentuknya tuh. Di sini 3 tingkat, di sini 3 tingkat. Nah, yang gua pengen bentuknya kayak gini. 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Dan tiap tingkatnya tuh di bawahnya gua mau pakai bak. Itu yang gua mau lakuin. Pakai bak. Terus di baknya tuh mau gua simpen maggot. Jadi si kotoran ayam yang keluar ke bawahnya tuh termakan oleh maggot. Tapi masih pusing di bahan-bahan. Dan baknya mau pakai apa, karena mungkin misalnya panjang 2 meter, lebar 1 meter si kandang ayam itu kan, itu baknya mau pakai apa gitu, masih bingung. Terus kandang ayamnya mau gue bikin dari bambu atau mau beli yang kandang baterai yang dari galvanis atau yang dari plastik bisa, tapi nanti harus tetap aja sama gitu, harus pakai rak dari kayu atau dari besi. Gue lagi riset gimana ukuran yang pas, gimana apa bahan yang tahan lama dan murah gitu. Gue lagi risetnya di situ. Nah, terus si maggotnya tuh kan nanti nggak makan si kotoran ayam. Nah si maggotnya itu kalau udah gede nanti gue kasihin ke ayam. Karena kalau nggak salah maggot tuh bagus buat ayam, proteinnya sekitar 20%-an lah kalau gue nggak salah. Tapi kayaknya salah sih. Tapi intinya gue bakal lakuin itu, catat baik-baik. Fahmi, kamu harus sukses di ayam, di domba, di usaha kamu yang lain, kayak di barbershop, di kerja, harus sukses. Terus Fahmi selesai inskripsinya, udah 1 tahun sama semester belum beres-beres. Jadi gue tuh, kalau yang belum tahu ya, gue tuh pertama kuliah di Unjani, terus lulus, terus gue kuliah lagi, lanjutin kuliah di Unisa, Universitas IC-nya. Dan harusnya tahun kemarin tuh gue udah lulus, tapi karena gue sibuk mikirin kerjaan sama bisnis, jadi sampai sekarang belum lulus. Tapi sebenarnya pengen lulus, tapi dipikir-pikir lagi buat apa. Tapi orang tua gua, bokap nyokap gua tuh pengen gua sampai S2 bahkan lebihnya kalau tentang pendidikan. Walaupun itu nggak perlu
walaupun itu nggak berguna, nggak terlalu berguna maksudnya. Tapi yang penting orang tua gue tuh soal gelar. Bahkan kakak gue sekarang tuh kerja pakai ijazah SMK-nya, bukan pakai ijazah S1-nya. Tapi yang penting orang tua gue tuh gelar, jadi gue juga harus dapat gelar yang tinggi. Entah buat apa, tapi ya mungkin buat nambah panjang aja nama gitu. Nama gue kan udah lumayan panjang nih, Fahmi Muhammad Afikri. Terus mungkin nanti jadi Magister apa. Tapi doakan aja, amin. Karena itu keinginan orang tua gue, harus lakuin. Meskipun gue kurang setuju tentang itu, tapi gue harus lakuin. Karena ridho orang tua, ridho kita juga. Apa yang orang tua pengen buat kita, itu pasti yang terbaik buat kita. Jadi kita harus nurut sama mereka. Dan ya, itu yang gue lakuin, nurut sama orang tua ya. Jadi kalau kalian belum bisa bahagian orang tua kalian, seenggaknya kalian nurut aja dulu apa yang orang tua kalian pengen. Jangan sampai kalian tuh malah ngecewain mereka. Dan sayangilah orang tua kalian, kunjungilah mereka, sering-seringlah ngobrol dengan mereka selagi mereka masih ada. Seperti gue ya, orang tua gue alhamdulillah dua-duanya masih ada, dan gue kerja lumayan jauh ya dari rumah. Tapi tiap libur kerja, gue usahain gue pulang ke rumah buat ketemu mereka. Ya, intinya buat ketemu mereka, buat bantu-bantu pekerjaan mereka gitu. Jadi di rumah bapak gue kan buka swalayan, toko swalayan gitu ya. Nah gue tiap ada di rumah gue bantuin beliau. Terus ibu gue tiap weekend tuh kadang suka ngajak belanja buat kebutuhan rumah, gue lakuin bang. Mau gue itu dalam keadaan ngantuk, capek, gue lakuin. Tapi ya kalau gue ngantuk, gue biasanya minum suplemen dulu ya, biar gak ngantuk. Karena kalau ngantuk takutnya ngebahayain orang tua gue. Dan sebenarnya apapun yang gue lakuin sekarang itu semuanya buat orang tua gue. Gue pengen bikin orang tua gue itu bangga. Jadi kalau gue kaya dari sekarang, mungkin orang tua gue harusnya udah nggak kerja. Kalau gue udah kaya dari sekarang, mungkin tahun ini harusnya gue yang naik haji sama orang tua gue. Itulah pentingnya gue jadi kaya. Gue pengen orang tua gue bangga sama gue. Oke? Untuk video kali ini sekian, terima kasih.